This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Connect, connecting kids to God and others. Salah satu kebutuhan utama bagi anak adalah berelasi dengan sesamanya. Mari libatkan anak Anda dalam kelompok saling memperhatikan atau kesan, di mana anak akan bermain, berelasi, dan bertumbuh bersama dalam mengenal Allah. Connect, connecting kids to God and others. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku selam. Star Kids, let your light shine! Sammy loved to make things from clay or Play-Doh. It was very soft and it felt so good. He made animals, buildings, cars, people, and cups. The clay in Sammy's hands became whatever Sammy wanted. Tadi kita lihat Sammy punya clay yang bisa dibentuk menjadi apapun yang Sammy mau. Seru loh bentuk-bentuk sesuatu dari clay ini. Nah, aku juga punya nih, warna-warni lagi. Kita buat donat ah. Asik ya bikin clay itu, bisa membentuk apapun yang kita mau dengan clay yang di tangan kita ini. Iya, seru ya kak. Yuk kita bikin. Yuk, Aku mau bikin donat nih kak. kalau aku mau bikin pizza ah. Tapi kita pause dulu yuk kak. Kita ibadah online yang super keren dulu. Star Kids, Oke, the Bible check, fokus check. make sure adik-adik memuji Tuhan dengan sukacita ya. Kids, kita chat di YouTube yuk. Yuk tulis, wow keren, aku suka, semangat, dan lain-lain. Lalu klik like dan subscribe dan share link online Star Kids ini. Supaya semakin banyak anak-anak lain yang mengikuti ibadah online. Okay, let's pray together. Dear God, we thank you for today. You are so good to us, Lord. And now we are ready to praise and worship you, Lord. Holy Spirit, we love you. Please speak to us. We need your word, oh Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan. Goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya. Takkan berhenti menari baginya. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja.
Percayalah pada kuasanya, tinggikan namanya. Percayalah pada janjinya, dia setia akan kasihnya. Percayalah pada kuasanya, tinggikan namanya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah, bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah, bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya, takkan berhenti menari baginya. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak, melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. That you love me and I will sing your praise. Eternally, kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. That you love me and I will sing your praise. Eternally. Ini cantik sekali kalau bunga-bunga ini nih ditaruh di vas ini, di pot ini. Aduh, cantiknya. Lihat nih, cantik banget. Untung saja saya beli vas-vas yang ini nih. Tuh, lihat. Cantik banget kan? Tuh, ini juga nih. Simple, tapi bagus kan? Asik banget. Kak Winer. Halo Kak Reti. Hai. Wah, bagus-bagus ya vasnya. Dari tadi aku lihat dari jauh ingin pegang vasnya nih. Tuh, udah pegang. Mm-mm. Aduh, Kak Aduh, Winer. hampir saja aku memecahkan vas ini Kak Reti. Sorry. Aduh. Ini berharga buat saya, Kak Winer. Oh, oke. Ternyata Kak Winer juga suka dengan vas-vas atau pot-pot seperti ini ya. Nih, lihat nih Kak Winer. Yang ini nih ya. Nih, yang ini. Nih, simple kan? Sederhana nih. Tapi, buat saya nih, anggun banget. Bagus ya. Dan ternyata nih, Kak Winer, di Alkitab juga berbicara tentang vas atau pot. Dan kalau di Alkitab dikatakannya tuh periuk gitu ya. Jadi tempat-tempat untuk wadah-wadah makanan, minuman, atau bunga. Nah, periuk-periuk atau pot-pot ini bisa jadi seperti ini nih, menjadi indah. Itu karena ada yang membentuknya. Begitu, Kak Winer. Oh iya Kak, emang kayak gimana sih caranya membuat vas atau pot atau periuk seperti ini Kak? Iya nih, saya perhatikan dalam tayangan ini unik sekali. Kita lihat ya.
lot like this lump of clay. Shapeless, formless, hard to use for anything. Until the potter touches it. The potter kneads and rolls and softens the clay, turning it from something hard and tough into something flexible. The potter prepares the clay to be made into something new. And slowly and surely, the clay begins to change. It submits to the potter's hands. It requires some pressure and time and patience and a plan. And the potter has all of those. The clay doesn't talk back or offer criticism. The clay simply yields to the hands of the maker. And by doing that, it becomes something beautiful. The clay is formed with purpose. It's moved, shaped, molded. And then, for a time, it sits and waits until the time is right. Until it's sturdy and strong enough to do the job it was made to do. And just like an artist and their clay, the Bible says we are the clay. God is the potter. We are the work of His hand. God has a plan for us, and it's good. We aren't lumps of clay. We get to be something beautiful, made and loved by God. Oh, wow. Jadi dari segumpal tanah liat seperti ini yang gak jelas bentuknya, tetapi begitu tanah liat itu di tangan pembuatnya, dibentuk, dan dibentuk seperti itu dengan hati-hati sampai menjadi sebuah vas yang indah. Betul. Itulah yang Allah sedang jelaskan pada kita semua, dan secara khusus nih, Allah ajarkan langsung kepada seorang nabi yang bernama Yeremia. Nama baru dari para nabi yang aku baru dengar, Kak. Nabi Yeremia. Kita akan pelajari bersama. Yeremia adalah salah satu nabi yang Allah pakai sebelum bangsa Israel atau kerajaan Yehuda dikalahkan dan penduduknya dibuang ke Babel. Nabi Yeremia adalah penulis kitab Yeremia yang ada di Alkitab ini nih. Dan uniknya ya, Yeremia dipanggil sebagai nabi ketika ia masih muda. Dan dia tuh merasa bahwa dia tidak pandai bicara. Oh, luar biasa ya, Allah memanggil seseorang yang masih muda untuk menjadi seorang nabi yang dipakai Allah dan juga penulis kitab Yeremia. Oke, aku mengerti siapa Yeremia itu. Jadi Kak sudah kenal dengan Nabi Yeremia. Yeremia hidup dalam masa-masa tidak mudah karena bangsa Yehuda atau bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah berhala, mereka berbuat kejahatan. Dan sekali waktu Allah ingin mengajarkan sesuatu kepada Nabi Yeremia. Kisahnya ditulis di dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai 10. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Rupanya Allah akan mengajarkan sesuatu kepada Nabi Yeremia. Aku mau dengar apa yang Allah ajarkan pada Nabi Yeremia. Lalu pergilah Nabi Yeremia ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja. Apabila bejana atau tempat-tempat atau wadah yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain
menurut apa yang baik pada pemandangannya. Oh, kedengarannya sama seperti yang kita lihat tadi ya. Yang membuat tanah liat menjadi vas atau pot yang sangat indah itu. Ya, betul sekali. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Masakan aku, Allah, tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Aku masih belum mengerti apa yang dimaksud tentang hal ini, Kak. Baiklah, begini. Tadi dikatakan seperti tanah liat di tangan periuk. Demikianlah kamu di tanganku, kata Allah. Hai kaum Israel. Allah digambarkan sebagai pembuat periuk atau sekarang tuh vas, pot bunga seperti ini nih. Dan bangsa Israel, Nabi Yeremia, bahkan kita nih. Kita semua yang di sini nih dan adik-adik digambarkan sebagai tanah liat yang berada di tangan Allah yang siap dibentuk oleh Allah. Oh, jadi hidup kita ada di tangan Allah, lalu Allah lah yang sedang membentuk hidup kita. Begitu ya, Kak? Tepat sekali. Dan Allah, sang tukang periuk yang agung itu telah memilih kita. Dan ia memiliki rencana yang indah atas setiap hidup kita masing-masing. Dengan tangannya, hidup kita dibentuk menjadi bejana indah atau hidup yang indah yang dapat dipakai Allah. Wow, berarti hidupku akan dibentuk menjadi indah dong. Terima kasih ya Allah yang agung. Aku mau dibentuk dan aku mau dipakai Allah. Bangsa Israel sejak awal adalah bangsa pilihan Allah. Allah telah memiliki rencana yang besar atas bangsa Israel. Oleh karena itu, Allah mempersiapkannya, membentuknya supaya rencana Allah yang indah terjadi atas bangsa pilihannya ini. Tetapi sayangnya bangsa Israel seperti yang kita sering pelajari bersama, hidup mereka ingin mengikuti kemauannya sendiri. Mereka keras hati dan tidak mau taat kepada Allah. Ya, aku amati selama aku mendengar firman di online church Star Kids ini. Bangsa Israel itu ya selalu saja melakukan hal yang membuat Allah sedih. Mereka keras hati dan tidak mau taat kepada firman Allah sampai mereka tuh menyembah dewa-dewa. Sangat menyedihkan. Tetapi Allah memberi peringatan melalui nabi-nabinya supaya mereka bertobat. Termasuk Allah memakai Nabi Yeremia. Sekalipun Allah dapat mendatangkan hukuman, tetapi firman Tuhan katakan, ada kalanya Allah berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa Allah akan menghukumnya. Tetapi apabila bangsa itu telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah Allah atas hukuman yang akan diturunkan terhadap mereka. Ya, aku mengerti. Karena Allah itu adalah Allah yang maha kasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Ia Allah yang selalu mengampuni, tetapi ia juga Allah yang maha adil. Apakah bangsa Israel mau dibentuk oleh Allah? Coba kita perhatikan bersama ya, bagaimana Allah menjelaskan pada Nabi Yeremia melalui kisah tukang periuk yang ada dalam tayangan ini. A man in the Bible enjoyed working with clay too. Perhaps it happened like this. Lifting the corner of a wet cloth, the skilled artist cut a slab of clay from the large lump. He slapped it down on the potter's wheel and sat down. He pulled his robe up to his knees. Then slowly, he began to turn his wheel and form the clay. Underneath the potter's hands, the clay seemed to take on a life of its own. Once flat, it now had a hollow center and smooth, pale sides. The potter dipped his hands quickly in a basin of water and returned to his work. Almost lovingly, his hands put pressure, and the shape responded instantly. Rounded sides began to narrow to form a long neck.
A lip was formed in the front. Then the potter's wheel slowed and came to a stop. The potter braided some smooth pieces of clay together. He fastened them firmly onto one side of the pot to make a handle. With a happy smile, he slid his creation off the wheel, setting it carefully on the drying shelf. What was once a slab of clay had become a beautiful clay pitcher. The potter looked out at the busy street. Customers stood nearby watching him work. Some bought clay pots for water or for flour, but the potter kept working. His fresh batch of clay wouldn't last long. He cut another slab from the batch. As he had done before, he slapped it onto his potter's wheel. Round and up and down. As the sides of a water pot rose from his hands, his attention was drawn to a man watching him. The potter looked up and smiled. But in that instant, the sides of the pot fell into the center, and the spinning wheel came to a stop. "Oh, I'm so sorry," the man said as his hand flew to his mouth. The potter waved his hand in the air. "Think nothing of it," he said. "I'll fix it in no time." The man introduced himself. "My name is Jeremiah. I was sent here by God to watch you work." The potter seemed interested. "The beauty of clay," he said, "is that if it is too thin in one spot, or if I find mistakes as I go along, I just pinch out the problem or pat down the lump and start over. Sometimes that makes it even stronger than before. I always try to make the clay into what it seems best for." "So mistakes can be fixed?" Jeremiah suggested. "That's right. I can shape and reshape the clay until it's just what it should be. And when I'm happy with it, others will find it beautiful and useful too." Jeremiah nodded. "Your work is beautiful," he said. He stood and watched the potter a little longer. Then he admired the objects on display once more. There were small oil lamps for a bedroom, pitchers of all sizes for cream, milk, or water, huge pots for storing olives or grain, or for cooling water. Everything was made from the same material by the same creator. Yet each was a little different. Each one had a special purpose. This was the lesson God wanted Jeremiah to learn. That is why he sent Jeremiah to watch the potter at work. Now Jeremiah could explain how God shapes each person's life, how he corrects the mistakes that happen and uses them to form something beautiful. In God's hands, every life can be of service to others. Clear now, jelas sekarang. Dan pasti Nabi Yeremia mengerti apa yang dimaksudkan Allah dengan apa yang disaksikannya pada tukang periuk itu. Allah, sang pembentuk hidup kita, memiliki rencana unik atas setiap yang dibentuknya. Dan semakin jelas lagi di dalam kitab Yesaya 64 ayat 8 mengatakan hal yang sama. Coba tolong bacakan Yesaya 64 ayat 8. Let's read the Bible. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible, the Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible. Yesaya 64 ayat 8. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Yang perlu kita lakukan adalah mempercayai tangan Allah yang membentuk hidup kita. Mungkin dulu kita seperti bangsa Israel, sulit untuk taat kepada Allah. Bisa jadi adik-adik memiliki kebiasaan buruk dan membuat orang tuamu menjadi sedih.
atau di sekolah. Gurumu harus mendisiplinmu karena kamu tidak taat, tidak disiplin. Yuk, saatnya kita menyerahkan diri kita dan biarkan Allah membentuk kembali diri kita untuk kita bisa berubah dan menjadi yang indah seperti yang Allah kehendaki atas setiap kita masing-masing. Mari kita ingat kembali faith. Faith, I can trust God no matter what. Aku dapat mempercayai Allah apapun yang terjadi. Saat adik-adik dan kita semua mempercayakan hidup kita untuk dibentuk oleh Allah menjadi indah sesuai dengan rencana Allah, kita semua akan terkagum loh. Seperti Kak Winner nih, di awal tadi melihat kan vas-vas atau pot-pot yang indah ini. Kita tahu ini dari clay atau tanah liat yang buruk, tapi akhirnya menjadi indah seperti ini. Kita juga saat tahu bahwa Allah membentuk hidup kita menjadi indah, kita akan memuji Allah dan memuja Allah yang agung itu. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 139 ayat 5. Kita belajar melalui lagu ayat hafalan pada bulan ini. Sesungguhnya aku tahu, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Sesungguhnya aku tahu, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Mazmur 135 ayat 5, begitulah bunyinya. Mari kita berdoa pada Allah yang agung. Terima kasih ya Allah yang agung, yang mulia, yang dahsyat untuk rencanamu yang besar atas setiap kami. Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Mari bentuklah setiap kami sesuai dengan rencanamu yang indah itu. Ini kami ya Allah, silakan Engkau membentuk hidup kami sesuai rencanamu. Karena kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami, yang akan membentuk kami menjadi pribadi yang indah di matamu. Dalam nama putramu kami berdoa. Amin. Nah, donatnya udah jadi nih. Ternyata kita ini seperti tanah liat atau seperti clay ini ya, Kak. Iya ya, seperti kita dapat membentuk clay ini menjadi apa yang kita inginkan, demikian juga dengan Allah. Ia dapat membentuk kita seperti yang Allah mau. Dan pastinya kita akan dibentuk Allah menjadi indah sesuai dengan rencananya bagi hidup kita. Jadi lebih baik kita taat atau menurut saja pada Allah. Setuju adik-adik? Setuju dong. Wah, hebat. Adik-adik sudah mengikuti ibadah online ini sampai akhir. Tuhan pasti sudah menerima ibadah adik-adik. Tetap semangat. Yuk klik subscribe, tulis komen, klik like, lalu share link Star Kids. Hal kecil seperti ini pun adalah tindakan bahwa adik-adik dipakai Tuhan. God bless ya. Adik-adik, yuk join Zoom Connect untuk saling menguatkan iman kita. Jumat 7 Oktober 2022 jam 5 sore. Yuk kita saling sharing firman Tuhan, main games yang super seru, dan nanti hadiahnya akan dikirim langsung ke rumah. Adik-adik juga bisa berdoa untuk keluarga, sekolah, gereja, dan bangsa kita yang perlu terus didoakan. Yuk join Zoom Anak Berdoa Minggu 9 Oktober jam 5.30 sore. It's quiz time!
Siapa yang dimaksud tanah liat? Dan pertanyaan selanjutnya, siapa yang dimaksud tukang periuk? Kirimkan jawabannya ke nomor hotline Star Kids ya. Nanti hadiahnya akan dikirim langsung ke rumah. Ibadah onsite pasti seru. Ayo adik-adik yang diizinkan papa dan mama ikut ibadah onsite atau ibadah langsung, silahkan datang ke Star Kids di satelit Bandung Utara, satelit Kopo, dan satelit Pasir Koja. Untuk alamatnya bisa dilihat melalui aplikasi Fajar Pengharapan. Saatnya kita memberi persembahan kepada Tuhan. Adik-adik bisa minta bantuan pada orang-orang terdekat atau melalui QR Code atau pembayaran online lainnya yang telah disediakan ya. Selamat memberi! Puji Tuhan, kita sudah berada di bagian akhir online church Star Kids. See you next week and God bless you! bye!